Karena akhir-akhir ini kita banyak ngebahas kit-kit bootleg ataupun model kit Cina rilisan baru yang sudah punya kualitas cukup baik dan sering dibilang kualitasnya sudah sangat improve dibandingkan kit-kit bootleg sebelumnya. Jadi pada video kali ini aku ingin sedikit mundur ke belakang ngelihat bagaimana sih kualitas kit bootleg lawas kalau dibandingin dengan model kit produksi negeri tirai bambu saat ini, baik yang bootleg ataupun kit series mereka sendiri, misalnya Red Ghost yang aku review sebelumnya. So langsung saja, ini dia review dari kit 100 Gundam Astrea Type F dari Hobby Star. Seperti biasa, aku akan mulai dari ngebahas tampilan kit ini terlebih dahulu. Dari segi desain, kit 1/100 Gundam Astrea Type F Hobby Star ini menurutku sudah cukup bagus ya. Kit ini mengambil basis frame dari MG Gundam Exia yang sedikit dimodifikasi agar bisa dilewati jalur kabel untuk LED yang diletakkan di masing-masing kondenser serta kepala dari Gundam Astrea ini. Walau hanya pakai LED sederhana, cahaya LED-nya ini ternyata cukup terang. Bahkan hasil cahayanya itu lebih terang dibandingin kit PG Exia dari Daban punyaku. Untuk armornya, kit ini memakai 3 warna merah yang berbeda untuk menambah detail dari Gundam Astrea ini. Separasi warnanya juga sudah bagus, dan kit ini juga ngasih stiker warna metalik untuk lebih menambahkan detail dari kitnya. Namun kalau dari segi perakitan, ini sangat terasa bedanya dibandingin kit-kit rilisan lebih baru. Kualitas cetakannya itu masih cukup kasar dan masih ada beberapa yang cetakannya itu blueber. Huruf dan angkanya pada runner yang juga sulit dibaca, dan snap it kit ini lumayan keras ya. Kabel LED kit ini juga tipis, jadi kalau nggak hati-hati pas rakit, kabelnya itu bisa putus, jadi cukup ngerepotin. Terlepas dari semua minusnya, menurutku kit ini masih cukup bagus untuk dikoleksi. Hanya saja karena perakitannya ribet, kit ini nggak aku rekomendasiin kalau kalian masih pemula. Aksesoris pertama yang kita dapat di sini ada beam rifle. Untuk tampilannya seperti ini bisa digerakin. Lalu kita juga dapat GN Seal. Untuk detailnya seperti ini. Bagian ini bisa digerakin. Ini kita juga dapat Proto GN Sword-nya. Kita dapat efek beam saber, serta ada gagangnya juga. Lalu kita juga dapat hammer dan kabelnya. Terus kita juga dapat beam pistol dan holsternya. Terus kita juga dapat 2 GN launcher seperti ini. Terus kita juga dapat GN bazooka. Untuk detailnya seperti ini. Di sini ada clear path. Kita juga dapat GN missile pod. Ini bagiannya bisa dibuka. Lalu kita juga dapat anti sweep sword seperti ini. Terus kita juga dapat GN Sword warna merah. Lalu GN Seal warna merah juga. Terus kita juga dapat GN Sword dan Long Blade. Dapat juga tangan terbuka. Juga sepasang tangan mengepal. Lalu ada tangan untuk memegang senjata. Dan ada juga tangan yang jarinya bisa bergerak seperti ini. Kita dapat juga pipin alternatif dan juga mukanya ganti seperti ini.
Dan yang terakhir kita dapat sebuah stand base seperti ini. Untuk tampilannya kurang lebih kayak gini, ada logonya. Terus tidak lupa ini ada kabelnya juga. Dan di bagian belakangnya ini ada bagian untuk ngeletakin baterainya. Dimulai bagian kepalanya bisa turun seperti ini, bisa ke atas, bisa oleh kiri kanan. Bagian kepala yang bisa diputar. Oh ya, bagian ini nggak bisa digerakin ya. Ini bisa digerakin. Terus turun ke bagian perut, perutnya itu bisa maju ke depan seperti ini, juga bisa ke belakang, bisa miring kiri kanan, bisa juga diputar, bisa juga miring kiri kanannya seperti ini. Untuk bagian armor bahunya ini bisa digerakin, tangannya juga bisa diputar, bagian tangannya juga bisa diangkat sejauh ini. Bagian lengan atas yang ini itu bisa digerakin, diputar seperti ini. Tangannya juga bisa ditekuk. Ini kalau kita lihat dari samping, pergelangan tangannya juga bisa digerakin. Turun ke bagian skirtnya itu bisa digerakin. Bagian ini tuh bisa dicopot. Bagian belakangnya juga bisa digerakin ya seperti ini. Di bagian ini. Lanjut ke bagian kakinya, ini bisa maju ke depan sejauh ini. Ini kalau sampai ke belakang, bagian belakangnya seperti ini. Kalau mundur ke belakang, kakinya juga bisa split seperti ini. Bagian ini bisa diputar. Kakinya juga bisa ditekuk sejauh ini. Untuk pergelangan kakinya, bagian armor ini bisa digerakin secara terpisah. Kakinya bisa miring kiri kanan seperti ini. Bisa juga diputar. Dan bagian ujung kaki ini bisa digerakin seperti ini. Gimmick andalan dari kit-kit Hobbystar mulai dari Exia Repair sampai Astrea dan Astrea TFF itu ada pada sistem LED yang ada pada setiap kondenser dan kepala dari Gundamnya, minus bagian gen drive yang harusnya punya LED terpisah. Walau pemasangannya cukup ribet dan kabel LED-nya itu tipis, tapi kalau berhasil dipasang, LED-nya ini lumayan ngedongkrak penampilan dari Gundam ini. Selain itu, berbeda dengan Astrea versi warna putih yang ku review sebelumnya, Astrea TFF ini punya dua tipe muka yang bisa kalian pilih antara Astrea TFF atau Astrea TFF2. Namun lumayan disayangkan skirt depannya punya Exia ini nggak disertakan kalau mau dibuat jadi Astrea TFF2 sepenuhnya. Nilai plus dari kit Astrea TFF ini jelas ada pada aksesorisnya yang banyak banget. Sebagai unit untuk mengetes senjata, hampir semua persenjataan Gundam 00 Season 1 ada pada kit ini. Dan gak kayak Astrea dari Daban yang kebanyakan itu senjatanya hanya pajangan. Sebuah senjata kit ini bisa dipakai oleh Gundam Astrea-nya, dan kita juga dapat tangan khusus buat pegang senjata-senjata yang disertakan pada kit ini. LED-nya juga nggak terlalu mengganggu artikulasi, jadi kit ini tetap bisa dipose dengan lumayan nyaman.
Sedangkan untuk nilai minusnya, kit ini ada pada snapitnya yang tergolong cukup keras, bahkan untuk standar kit bootleg jadul sekalipun. Butuh usaha ekstra buat nyatuin partnya, dan harus hati-hati juga biar nggak ngerusak kabel LED di dalam frame kit ini. Selain itu, beberapa partnya juga ada yang melengkung di runnernya, jadi pas disatuin itu nimbul strike mark yang lumayan mengganggu tampilan. Untuk tinggi Gundam ini, di sini aku ukur pakai mistar, itu ada di sekitar 18 cm ya. Sedangkan untuk lebarnya kalau kita ukur sampai bahu ada di kisaran 7 cm. Dan kalau diukur sampai senjatanya, lebarnya itu ada di kisaran 14 cm. Selanjutnya, di sini aku bandingin dengan Gundam Astra TFF versi Metal Build dari Daban Model. Untuk desainnya, kedua kit ini cukup beda ya, dimana kalau versi Daban punya tampilan lebih mencolok dengan campuran warna metalik di beberapa bagian, sedangkan untuk versi Hobby Star punya warna yang lebih kalem tapi dengan detail yang lebih rame. Proporsinya juga sedikit berbeda, dimana versi Daban itu terlihat punya lekukan yang lebih tegas, sedangkan versi Hobby Star itu lebih menonjolkan separasi part yang lebih banyak. Menurutku kedua kit ini punya keunggulannya masing-masing ya. Dan menurut kalian gimana? Lebih suka versi Hobby Star atau Daban? Lanjut, di sini aku bandingin sama Gundam Esa River 3 dari brand Hobby Star juga. Basis kedua kit ini sama aja ya. Dan kalau mau tuker-tukeran armor juga harusnya bisa dilakuin dengan mudah. Tapi walaupun basisnya sama, kalau dilihat kayak gini bedanya itu cukup jauh ya. Terutama kalau Astra itu bisa menyimpan lebih banyak senjata pada armornya dibandingkan Exia. Ya ini sesuai peruntukannya sih, karena Astra itu kan ditunjukkan buat ngetes senjata ya. Terakhir, di sini aku bandingin dengan Gundam dari universe lain. Untuk contoh yang aku pakai ini MG Sword Strike dari Dragon Momoko. Kalau dilihat dari kepalanya, Gundam Astra ini sedikit lebih tinggi ya dibandingkan Strike. Dan ini berarti Gundam ini skalanya lumayan akurat karena tinggi Astra itu sekitar 18,3 meter dan Strike itu 17,8 meter. Dan kalau kita bandingin sama Gundam yang ukurannya lumayan tinggi kayak MG Unicorn versi OVA Daban, Gundam Astra ini jadi kelihatan lebih pendek dikarenakan memang MG Unicorn ini termasuk Gundam yang cukup tinggi untuk ukuran kit MG pada umumnya. Hal ini sesuai dengan animenya, dimana tinggi Gundam Unicorn ini sekitar 23 meter. Dan berikut pose-pose serta kesimpulannya. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Oke, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang ditanyakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.